Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa diterima oleh Ustadz Hanan dalam bincang-bincang sore terkait dengan fikih kontemporer. Assalamualaikum Ustadz. Beberapa waktu yang lalu muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait tentang seseorang yang tidak menunaikan janji karena ada melihat maslahat yang lebih besar. Dan alhamdulillah sudah ada keluar kajian dari Al-Azhar Center tentang masalah ini. Kira-kira bagaimana ulasannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami Ustadz Ahmad Reski MA, kemudian Ustadz Haji Mulyadi Muslim LCMA, juga didampingi oleh Ustadz Haji Muhammad Jamil Bakri LC, juga didampingi oleh Ustadz Ahmad Khairuddin LC MA. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang topik yang sangat viral di masyarakat, yaitu terkait dalam memilih pemimpin. Bahwa topik ini sangat penting, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih Ibnu Majah bahwa pemimpin itu adalah as-sultan zillullahu fil ard. Sultan itu adalah bayangan Allah di muka bumi. Kenapa sampai seperti itu? Karena dengan sultan itu adalah orang yang akan melindungi orang-orang yang terzalimi, yang akan menegakkan hukum Allah, yang akan menjalankan syariat Allah, maka sultan itu disebut sebagai bayangan Allah di muka bumi. Maka pembahasan ini penting sekali, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan di masyarakat itu kita coba untuk meriset dan mengkaji. Jadi Al-Azhar Center dalam posisi ini adalah sebagai wadah bagi beberapa alumni Al-Azhar. Kita berkumpul untuk mengadakan kajian Islam, mengadakan riset penelitian. Dan Al-Azhar Center ini adalah kumpulan dari beberapa ustadz-ustadz kita. Jadi bukan interpretasi dari alumni Al-Azhar secara resmi, tidak ya. Tapi Al-Azhar Center adalah kumpulan beberapa ustadz yang mendirikan yayasan yang bernama Pusat Riset dan Kajian Islam. Nah, apa landasan kami mengeluarkan riset dan kajian ini? Yang pertama tentu saja karena ada pertanyaan dari mustafti atau orang yang meminta fatwa, yaitu bolehkah melanggar janji karena adanya maslahat yang lebih besar? Nah, karena ini dijadikan senjata bagi lawan politik untuk menjatuhkan politiknya, kan begitu ya. Dan satu kalangan mengaku telah berijtihad untuk memilih salah satu paslon dengan pertimbangan yang seperti ini. Apakah boleh ijtihad seperti ini? Nah, dalam kaidah fikih kita kenal al-ijtihad la yanqidu bil ijtihad. Bahwa satu ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Ketika orang sudah berijtihad, maka tidak tertutup kemungkinan bagi ulama yang lain mengadakan ijtihad dalam perkara yang sama. Jadi ijtihad yang dilakukan tidak membatalkan ijtihad yang sudah ada. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bertoleransi, saling memahami ya, tidak mencela satu sama lain, sehingga tidak merasa kita ini pintar, yang lain andia sadoan. Tidak seperti itu ya. Ini yang tidak boleh. Kemudian kenapa kami mengeluarkan kajian dan riset ini? Karena banyak di antara jamaah kami yang sudah terlibat konflik horizontal, baik di media sosial, di grup WA dan lain sebagainya, bahkan sampai keluar kata-kata tuduhan ya, pembohong ya, mengingkari janji dan lain sebagainya. Ini sudah tidak sehat lagi.
bukan iklim pilkada seperti ini yang kita inginkan ya. Kita ingin merajut persatuan umat. Ini PR besar kita. Maka dari itu ini pertimbangan-pertimbangan kami untuk mengeluarkan hasil kajian dan riset ini. Kajian-kajian yang lain bisa dilihat karena hasil ini kita juga sebarkan di media sosial, juga bisa diunduh melalui website resmi Al-Azhar Center. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Apakah melanggar janji karena ada sesuatu yang lebih maslahat itu diperbolehkan? Terkhusus ini kepada Buya Haji Mahyaldi. Beliau mengucapkan satu ucapan. Ini ada satu video yang viral. Ini kita teliti, kita kaji. Allah alam, kami tidak mengetahui kalau mungkin ada video-video yang lain, tapi inilah video yang kami dapati. Quote-nya saya bacakan ya supaya jelas. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya bahwasanya saya akan meninggalkan kota Padang ini di tengah perjalanan. Yakinlah bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Saya sebagai wali kota Padang akan menjabat wali kota Padang ke depan sampai 2024 insyaallah. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Ini ucapan beliau. Oke. Jadi kita lihat dahulu. Yang pertama kita nilai adalah secara definisi. Apakah ini tergolong sumpah, qasam, atau tergolong janji? Nah, kalau sumpah itu tidak bisa dikatakan sumpah, karena sumpah harus memakai lafaz qasam, wallahi tallahi billahi, baru bisa dikatakan sumpah. Berarti ini tergolong kepada janji. Dan di sini kami apresiasi sebenarnya ketika seorang muslim itu mengucapkan sesuatu itu dikunci dengan kalimat insyaallah. Itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 3 ya. Wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kalau kamu ingin mengatakan satu pernyataan, saya akan lakukan ini besok. Oh, enggak boleh begitu. Illa ayyasha Allah, Allah yang Maha Kuasa. Apakah itu terjadi? Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah insyaallah. Ini tradisi orang Islam yang seperti ini. Maka yang seperti ini adalah janji. Nah, bagaimana janji jika dilanggar karena melihat sebuah maslahat yang lebih besar? Maka kita berpedoman kepada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini pesan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samrah. Apa kata Nabi SAW? Ya Abdurrahman bin Samrah, la tas'al imarah. Wahai Abdurrahman bin Samrah, kamu jangan minta jabatan, jangan berambisi dengan kekuasaan ya. Fa innaka, karena kalau berambisi dengan kekuasaan itu, kalau kita dapat kekuasaan itu, maka Allah berlepas diri, Allah tidak mau tolong. Tapi kalau kita tidak berambisi, dapat amanah, kita jalankan sebaik-baiknya, maka insyaallah a'in tabiha, insyaallah Allah akan tolong itu.